Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara anggota usia GKT Banyuwangi. Shalom. Respon orang terhadap Yesus tidaklah sama. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Masalahnya, respon itu berdampak pada hidup mereka. Karena sadar atau tidak, hidup mereka ada di tangan Yesus. Orang akan celaka bila menolak Yesus dan akan selamat bila menerima Dia. Mari sebelum kita memulai persekutuan pada malam hari ini, kita mengambil waktu teduh sejenak. Persekutuan usia bahagia pada malam hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum dikecam oleh Yesus, padahal Dia banyak mengajar dan melakukan mujizat di kota-kota itu. Lalu mengapa Yesus mengecam mereka? Karena mereka tidak bertobat. Sekalipun orang-orang di kota itu memang senang mendengar Yesus, mereka berduyun-duyun mendatangi Yesus untuk menyaksikan dan mengalami mujizatnya. Malah mereka menginginkan Dia menjadi raja. Namun Yesus melayani untuk menyelamatkan jiwa mereka, dan itu terjadi melalui pertobatan mereka. Ajaib Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala pertolongan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama disatukan kembali di dalam persekutuan usia bahagia, sekalipun secara online. Tuhan, tolonglah hadir di dalam persekutuan kami pada malam hari ini, kiranya melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, Engkau terus diagungkan, dan biarlah melalui firman-Mu yang akan diberitakan kepada kami boleh semakin dikuatkan dan kami menerima berkat daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Persekutuan kami dari awal hingga sampai selesai nanti kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan, mujizat tidak membuat mata mereka terbuka melihat siapa Yesus sebenarnya. Jadi kelirulah anggapan bahwa mujizat membuat orang datang kepada Yesus. Datang untuk melihat mungkin iya, namun datang untuk bertobat dan percaya belum tentu. Percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku, Bapak Ibu,
Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Pada sore hari ini saya mau bercerita mengenai cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada keluarga kami ya. Sudah berapa puluh tahun ini ya, saya bulan Juli ini bulan yang istimewa ya, saya berumur 53 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung menurut usia bahagia 55 sudah usia bahagia saya ya. Sudah kurang 2 tahun lagi. Tapi pemeliharaan Tuhan begitu sempurna pada keluarga kami, meskipun memang kadang-kadang tidak berjalan mulus ya, kadang-kadang ada yang sakit, ada yang sehat, kadang-kadang ya terjadi perselisihan, itu biasa. Jadi di usia 53 tahun ini saya pernah check up, ternyata ada sedikit naik asam urat. Jadi kalau kumat, maksudnya penyakitnya kumat itu kakinya sakit. Jadi memang dikasih tanda ya, kalau sudah kakinya sakit jangan makan sembarangan. Jadi masih tahap awal kalau saya ini, maksudnya tidak usah minum obat, hanya kalau bahasa Jawa tarak ya, tarak itu mengurangi makanan yang seperti kacang-kacangan yang punya efek sehingga menyebabkan asam urat itu naik. Jadi dikurangi aja, kira-kira 1-2 hari itu bisa sembuh sendiri, dan banyak minum air putih. Nah, begitulah lika-liku keluarga kami, papi saya, mami saya juga dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Jadi begitulah pemeliharaan Tuhan yang sempurna kepada keluarga kami ya. Kami juga bersyukur anak-anak juga dalam keadaan sehat, sudah besar-besar semua. Aceh sudah lulus SMA, tinggal Ivana sudah lulus SMP. Puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar. Demikianlah kesaksian dari keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, ada ayat sih saya lupa. Ada ayat 1 yang harus diingat ya saudara-saudara, di Mazmur 1 ayat 1-3 yang bunyinya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan penyemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan bahwa penghangkimanlah yang akan dihadapi orang semacam itu, yaitu yang hanya mau melihat dan menerima mujizat, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan yang berkuasa melakukan mujizat. Namun orang yang mau bertobat diundang Yesus untuk datang kepadanya agar menemukan kelegaan bagi jiwa mereka. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
kemenanganmu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Kami bersyukur bahwa kasih Tuhan bagi kami begitu besar, sehingga hari ini Tuhan perkenankan kami untuk kami boleh bersama bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Biarlah firman-Mu yang diberitakan, biarlah hati Tuhan yang disenangkan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama ibu-ibu dari Komisi Usia Bahagia. Firman Tuhan hari ini bertemakan menerima kelegaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara soal kelegaan, kelegaan kata dasarnya adalah lega. Ya, apa artinya? Artinya adalah terlepas dari beban. Beban yang berkurang dan juga lapang. Nah, itu arti daripada kelegaan. Sehingga pertanyaannya bagi kita, dari mana kita mendapatkan kelegaan itu? Mungkin bisa aja kita dapatkan dari keluarga, anak cucu kita. Ketika saat kita berkumpul bersama, kita menemukan sukacita, kita tertawa, kita bersukacita di dalam keluarga kita, sehingga kita menemukan yang namanya kelegaan. Atau ketika kita sedang juga berjalan ke pasar, berbelanja, kita menemukan juga kelegaan di sana. Kita menemukan ketenangan di sana. Mungkin ketika kita sedang masak, mungkin ketika kita sedang juga bernyanyi, kita menemukan suatu kelegaan. Ya, itu bisa saja terjadi. Tetapi tidak dapat kita pungkiri juga bahwa di dalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya persoalan hidup. Kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Ada banyak tantangan yang berusaha menjatuhkan kita sehingga kita tidak dapat merasakan lega. Kita tidak dapat merasakan kedamaian. Tetapi yang terus ditekan adalah suatu kegelisahan sehingga tidak dapat membuat kita tidur, justru membuat kita jatuh sakit dan lain sebagainya. Dan ini pun menghimpit pribadi kita, lepas pribadi kita.
Sehingga kerap kali ya kita merasa bahwa kita merasa beban yang begitu berat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat yang lain bisa saja ketika kita juga mengharapkan kedamaian, kita mengharapkan kelegaan dari orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga kita, sahabat kita, tetangga-tetangga kita, kita tidak menemukannya. Ingat saudara, kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang berdosa, sehingga kita ini terbatas. Karena itu hari ini di dalam firman Tuhan kita, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, kita akan merenungkan bersama bagaimana kita dapat mendapatkan kelegaan. Kita akan baca sekali lagi firman Tuhan kita di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu undangan Tuhan Yesus kepada mereka yang pada saat itu sedang mengalami yang namanya berbeban berat. Apa artinya berbeban berat pada saat itu? Ternyata mereka pada saat itu sedang mengalami yang namanya mereka hidup di dalam persoalan hidup, persoalan yang begitu berat, bahkan yang namanya beban dosa yang mereka pikul sendiri. Dan saat itu juga mereka diperhadapkan dengan situasi bahwa hukum Taurat yang begitu sangat berat, sehingga mereka merasa tak tertahankan. Oleh karena juga mereka dihimpit oleh tradisi-tradisi nenek moyang. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ya apa caranya mereka untuk mereka dapat terbebas dari yang namanya berbeban berat akibat dosa saat itu? Nah, saudara, firman Tuhan sungguh luar biasa mengatakan, marilah kepadaku. Sehingga kalau kita renungkan kembali kata ini adalah suatu merupakan persiapan yang sangat penting untuk yang namanya menerima pengampunan daripada Allah, menerima kedamaian daripada Allah. Artinya adalah untuk dapat menerima kelegaan, untuk dapat menerima kedamaian yang terlepas daripada dosa. Artinya haruslah datang kepada Tuhan Yesus. Datang yang dimaksud di sini itu juga bukan berarti seperti kita berkunjung kepada tetangga kita, saat kita datang kemudian kita kembali lagi kepada rumah kita. Bukan seperti itu datang yang dimaksudkan, tetapi datang yang dimaksud adalah meninggalkan, melepaskan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Artinya hidup yang dipenuhi dengan keberdosaan, hidup yang dipenuhi dengan ketidakbenaran. Nah, ketika orang-orang yang berbeban ini datang kepada Tuhan Yesus, akhirnya mereka telah siap untuk memilih membawa persoalan itu kepada Tuhan Yesus, dan juga mereka membawa diri mereka kepada jalannya Tuhan Yesus. Nah, ibu-ibu ini dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka telah datang kepada Tuhan Yesus, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dengan segala dosa-dosa yang mereka pikul, dengan dosa-dosa, beban-beban yang mereka pikul, yang mereka katakan itu sebagai kuk yang dipasangkan pada diri mereka sendiri. Sehingga saat yang mereka telah membawa beban segala dosa itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada mereka, sehingga mereka menerima kelegaan itu, yang artinya segala ketakutan, segala kegelisahan, segala ketidakdamaian mereka lepaskan, mereka buang, mereka tinggalkan. Karena
Semua itu didasarkan kepada yang namanya dosa. Hati mereka telah dilepaskan daripada dosa-dosa itu, dan mereka juga menemukan kelegaan, dan kelegaan itu mereka dapatkan yaitu daripada Tuhan Yesus. Kelegaan itu mereka dapatkan, ya mereka artikan sebagai kepuasan jiwa, kelepasan daripada dosa di dalam Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kita melihat bahwa orang Yahudi pada saat itu, mereka yang penuh dengan beban, mereka yang penuh dengan tekanan dan ketakutan yang disebabkan oleh dosa, sehingga mereka merasa beban mereka saat itu benar-benar berat. Tetapi ketika mereka datang menerima undangan Tuhan, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, mereka pada saat itu menerima yang namanya kelegaan. Segala beban mereka lepas dan hidup mereka tidak lagi dikuasai oleh dosa-dosa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga hari ini. Mungkin pergumulan kita hari ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mungkin hari ini ada yang bergumul hidupnya dengan karakter, dengan sikap yang ditunjukkan kepada keluarga yang tidak berkenan, yang tidak tepat, sehingga itu menyakiti keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Sehingga hal ini pun kita melihat bahwa suatu tekanan, suatu keberdosaan, suatu kegelisahan kita juga hadapi. Mungkin juga ada yang bergumul akan dirinya sendiri yang saat ini belum bisa melepaskan beban-beban dosa, belum bisa melepaskan sesuatu yang tidak benar yang dilakukan oleh diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita terkadang mengharapkan kelegaan, mungkin terkadang kita juga mengharapkan kedamaian, kelepasan daripada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang lain. Tetapi kerap kali yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Namun hari ini Tuhan Yesus mau mengajak kita, marilah kepadaku. Marilah kepadaku itu menunjukkan bahwa saat itu kita mau datang, kita menerima Tuhan Yesus. Karena saat kita datang kepadanya, kita menerima kelegaan. Kelegaan daripada dosa-dosa yang kita hadapi, dosa-dosa yang kita telah perbuat, kita lepaskan, kita tanggalkan. Tetapi kita datang, kita percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang menolong kita untuk kita bisa menerima kelegaan, untuk kita dapat melepas dari namanya kegelisahan, ketakutan, segala beban dosa dan celah yang kita perbuat, itu lepas ketika kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menanggalkan diri kita daripada dosa-dosa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat bahwa kita tidak dapat berjalan sendirian. Karena itu kita perlu Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberdosaan kita, dan saat itu juga menandakan bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan untuk dibereskan daripada dosa-dosa. Sehingga saat itu kita menerima yang namanya kelegaan. Dan yang kita pikul adalah bukan daripada beban kita. Sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa kita tidak lagi memikul kuk yang daripada diri kita sendiri. Tetapi kita memikul kuk yang daripada Tuhan. Kuk yang Tuhan berikan itu ringan. Dan saat itu juga kita bukan berjalan sendirian, tetapi bersama-sama. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, memikul beban kita. Sehingga senantiasa yang kita dapatkan ketika kita mengalami yang namanya kesedihan, kegelisahan, ketakutan,
kita dapatkan kelegaan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh belajar firman-Mu, bagaimana kami menerima kelegaan ketika kami datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami. Kami berdoa buat Komisi Usaha Bahagia, biarlah Tuhan terus pelihara di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan terus berkati juga Pendeta Yafet yang membimbing, dan biarlah melalui komisi ini jemaat Tuhan boleh mengalami pertumbuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai orang yang mengikuti Yesus, merupakan bagian kita untuk menceritakan Yesus kepada mereka yang jiwanya dahaga. Mereka perlu memperoleh kelegaan, dan itu hanya bisa diperoleh bila mereka mempercayai Kristus, Juru Selamat dunia. Kita harus mendorong mereka agar bertobat dari segala dosa, menerima pengampunan, dan memulai hidup sebagai murid Kristus, agar makin banyak orang yang menemukan kelegaan di dalam Kristus. Hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalau tak takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamat dan umatnya, walau dihina dicerca, Sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosaku ditebus, dalam hati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Selamat malam Bapak dan Ibu anggota Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Warta Usia Bahagia Jumat 15 Juli 2022. Pembimbing pengurus dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan terima kasih kepada Losu Jonathan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, Ibu Yuliana yang telah memberi kesaksian, juga seluruh anggota Usia Bahagia yang telah mengikuti persekutuan hari ini, sekalipun secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ikutilah persekutuan Usia Bahagia yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB. Liturgis Ibu Ruth Melani. Firman Tuhan Pendeta Yafet Endro Wahyudi. Kesaksian Ibu Mulyasari dan Bobo Ong Syukim. Acara Lomba Video Ucapan Kemerdekaan. Warta video Ibu Tong Miyun.
Mohon perhatian seluruh anggota usia bahagia. Pembimbing pengurus dan segenap anggota usia bahagia mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota usia bahagia yang berulang tahun pada bulan Juli. Ibu Iliana Kristanti 1 Juli, Ibu Yuliana 7 Juli, Bapak Chia Tong Ho 22 Juli, Ibu Go Iing 24 Juli, Bapak Sugeng Riyadi 28 Juli, Bapak Suwito 29 Juli. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian Warta Usia Bahagia. Persekutuan Usia Bahagia pada malam hari ini telah selesai. Silakan Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.